91,9 FM. 91,9 FM. Radio Al-Hikam. Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta. Media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah malam ini kembali hadir pengajian rutin kerjasama antara Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Timur LDNU dengan Radio Al-Hikam 91.9 Sangatta. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini yaitu jadwal ngaji rutin tiap malam minggu, yaitu kitab Bidayatul Hidayah karya Sang Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Al-Hikam. Sebelumnya kami dari kru dan manajemen Radio Al-Hikam Sangatta tak henti-hentinya untuk selalu menginformasikan dan menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu berikhtiar berdoa kepada Allah SWT agar pandemi dan bencana-bencana yang ada di negara kita ini segera diangkat oleh Allah SWT. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah kembali seperti sedia kala. Amin. Tak lupa juga ikhtiar kita untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan meminimalisir mobilisasi dan menghindari kerumunan sebagai ikhtiar menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera Allah mengangkat penyakitnya. Baik, pendengar Radio Al-Hikam 91.9 FM, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan. Semoga apa yang beliau Al-Ustadz Mahfud Effendi sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mahfud Effendi, waktu dan tempat kami persilakan. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam 91.9 FM, para pemirsa live streaming dimanapun Anda berada, serta para hadirin yang telah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk hadir secara langsung datang di studio Radio Al-Hikam ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, dapat bersua kembali, yakni dalam pengajian rutin tiap malam minggu, yakni membahas atau belajar bersama tentang apa? Tentang adab atau tentang etika atau akhlak yang terdapat di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Sang Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan suratul Fatihah pada mu'alif hadil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha ilah wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa khususan asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali at-Tusi lahu wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin.
Alhamdulillah kita di materi atau di pembahasan minggu yang lalu kita telah membahas tentang maksiat hati. Di antaranya penyakit-penyakit hati itu banyak yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini ada 3. Jikalau ketiga penyakit ini dapat kita hindari, dapat kita jauhi, maka semua penyakit hati atau maksiat hati itu akan mudah untuk kita hindari pula. Ketiga penyakit hati ini atau maksiat hati ini, yang pertama ada hasud, iri dengki. Kemudian yang kedua ada riya, pamer. Berbuat apapun itu tujuannya bukan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena faktor lain, tapi karena tujuan yang lain. Yang ketiga ada ujub, suka membanggakan diri. Ketiga-tiganya ini, hasud, kemudian ada riya, kemudian ada ujub, ini saling berkaitan. Nah, makanya kemarin dalam suatu hadis yang panjang, yang jami' ya, yang global, kemudian itu dijelaskan bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati ini, agar bagaimana juga kita dapat menjaga hati kita ini agar tidak bermaksiat. Maka diantaranya kemarin Rasulullah telah memberikan beberapa gambaran, wejangan kepada kita semua untuk apa? Agar terhindar dari beberapa penyakit hati itu. Maka yang pertama adalah selalu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita. Jikalau Nabi kita sedikit-sedikit sholat, maka kita harus sedikit-sedikit sholat. Artinya kita perbanyak amal ibadah. Kalau Nabi sedikit-sedikit itu kemudian sedekah, maka kita juga selalu berupaya mengikuti, ya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita terhindar dari 3 penyakit yang buruk di awal tadi itu? Maka harus menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita itu menyakiti, jangan sampai lisan kita itu membuat kecewa orang lain. Jangan sampai lisan kita ini menggibah, ya, apalagi sampai mencaci maki, naudzubillah. Maka ini harus kita hindari agar apa? Agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati. Kemudian juga berikutnya wala tuzaki an nafsak, dan jangan sampai kita menganggap bahwasanya diri kita itu atau memuji-muji diri kita. Ini kaitannya dengan apa? Dengan ujub. Artinya apapun diri kita ini, apa yang ada terdapat atau apa yang ada dalam diri kita ini, sudah barang tentu kita mengakui bahwasanya ini lemah. Apa yang saya miliki ini tidak seberapa dengan orang yang lain yang dimiliki oleh orang lain. Artinya jangan sampai kemudian mengunggul-unggulkan, membangga-banggakan atau memuji-muji diri kita. Nah, itu semua artinya apa? Artinya pasal kemarin kita telah tuntas, ya, bagaimana kemudian kita dapat menghindari, ya, dengan beberapa hal. Ini panjang, ya, itu hanya sekilas saja bagaimana cara, ya, agar apa? Agar kita dapat menghindari atau dapat mencegah 3 penyakit hati atau apa? Maksiat hati. Pada kesempatan malam hari ini atau pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang bismillahirrahmanirrahim al-qaulu fi adabis suhbah wal muasyarah ma'al khalqi subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Artinya fasal kali ini, bab atau ke materi penjelasan pada malam hari ini, kita akan membahas tentang etika. Etika apa? Etika tentang pergaulan. Etika tentang apa? Tentang persahabatan. Etika tentang apa? Tentang berhubungan dengan siapa? Ma'al khaliq, dengan pencipta kita, dengan Tuhan semesta alam. Dengan apa? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'al khalqi, dan sesama makhluk. Artinya di fasal yang hampir akhir atau di fasal atau di bagian-bagian akhir dari kitab Bidayatul Hidayah ini, yakni akan dibahas tentang etika atau sopan santun persahabatan atau etika berteman. Dengan siapa? Maka yang pertama ini adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian disusul dengan wa ma'al khalqi, dan sesama makhluk. I'lam anna sahibaka alladzi la yufariquka. Ketahuilah bahwasanya sahabat, teman yang tidak terpisah atau yang tidak akan berpisah dengan kita atau denganmu, fi hadratika,
di hadapanmu atau fi baladika atau fi biladika, artinya teman ya yang tidak akan pernah berpisah dengan kita. Kalau ini memang fi baladika di satu tempat atau di satu daerah lah katakan. Wa safarika atau ketika kita bepergian, kita perjalanan, maka selalu setia, selalu menemani kita. Wa naumika dan bahkan ketika kita tidur ya, teman itu selalu bersama dengan kita. Wa yaqadatika dan ketika terjaga, bal fi hayatika wa mautika, bahkan ya hidup dan mati kita, teman itu akan selalu bersama kita. Siapa? Kira-kira ada enggak teman yang seperti itu? Misalkan kita punya teman di suatu daerah ya, sudah barang tentu nanti ketika sudah pulang atau berpisah maka tidak akan menemani kita lagi. Artinya teman itu hanya di satu tempat tadi itu. Setelah pulang ke rumah masing-masing maka tidak akan bersama kita. Atau ketika dalam perjalanan, kira-kira siapa yang selalu menemani dalam perjalanan, atau dalam tidur, atau dalam terjaga, bahkan hidup dan mati pun. Kira-kira meskipun orang yang kita cintai ya, baik itu anak ataupun istri, maka ketika mati, meninggal, wafat, semuanya akan meninggalkan kita. Tidak ada yang sampai tidur di kuburan, di makam kita, tidak ada. Namun ini ada ya, teman yang selalu menemani kita, bahkan hidup mati kita itu selalu ada, selalu membersamai kita dan selalu menemani kita. Wa huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka, yakni teman yang selalu bersama kita, baik itu di suatu daerah atau di desa, di kampung atau apa, baik itu kemudian kita di perjalanan, baik itu kemudian kita sedang tidur, terjaga, atau di hidup dan matimu, maka teman itu adalah Allah, Tuhan kita. Wa sayyiduka atau ay malikuka, artinya ya penguasa. Wa maulaka dan atau artinya ini adalah orang yang zat yang menolong. Kelak wa khaliquka adalah zat yang menciptakan kita semua. Artinya Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjadi teman kita di setiap saat, dimanapun dan kapanpun, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi teman kita. Tentu ada etikanya, tentu ada adabnya. Ada tata krama yang harus apa? Yang harus kita renungkan, yang harus kita amalkan ketika kita bermunajat, ketika kita hendak menganggap bahwasanya Allah sebagai teman kita. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Ketika kita mengingat, zakartahu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ai mengingat itu baik itu secara bil lisan atau fil qalbi. Baik kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bil lisan. Misal kita banyak berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Artinya di setiap kegiatan, setiap waktu kita itu tidak terlepas dari asma Allah, dari menyebut berzikir nama Allah Subhanahu wa taala. Atau biqalbin, artinya di dalam hati kita, meskipun secara lisan itu tidak ngerti bahwasanya seseorang itu menyebut, misalkan berzikir Allah Akbar subhanallah atau apalah katakanlah, tapi di dalam hatinya itu selalu menyebut Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang jikalau seperti ini, maka fahuwa jalisuka, artinya Allah akan selalu membersamainya. Artinya Allah itu akan menjadi temannya, temanmu semuanya. Artinya fala yang saka, artinya tidak akan melupakan kita semua. Jikalau kita semua bisa di dalam setiap waktu, dalam setiap kegiatan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah sudah barang tentu Allah juga akan menjadi teman kita di setiap waktu, kapan itu, dimanapun itu, maka Allah selalu menjadi teman kita. Qala Allah taala dalam sebuah hadis qudsi, ana jalisuman dzakaroni wa mahma inkasara qalbuka hazinan ala taqsirika fi haqqi dinik fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Artinya dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ana jalisuman, aku adalah teman seseorang yang dzakaroni, yang selalu mengingatku, banyak mengingatku. Wa mahma inkasara qalbuka hazinan. Ini ketika apa? Ketika merasa sedih, hatinya merasa sedih atas apa? Atas ala taksirika fi haqqi dinik,
Sedih atas apa? Atas keteledoran atau atas kecerobohan mengamalkan ibadah yang ada. Artinya dalam perkara agama itu teledor. Misalkan kita untuk beribadah itu sedikit, kita sudah barang tentu di dalam hati kita itu merasa sedih, merasa malu karena belum bisa beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang sedih seperti ini, yang disertai dengan penyesalan, yang kemudian pokoknya di dalam hati kita itu selalu apa? Selalu sedih. Kenapa saya belum bisa maksimal dalam beribadah? Kenapa setiap amal saya ini masih terbesit pamer dan seterusnya? Artinya kita apa? Mengakui kesalahan, mengakui kekecewaan, mengakui bahwasanya saya ini benar-benar belum mampu, belum maksimal untuk melakukan ibadah-ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan sebagaimana yang dilarang oleh Allah. Dan jikalau kita mampu seperti ini, ya, artinya jikalau kita penuh dengan penyesalan, hati kita sedih karena memang belum banyak melakukan ibadah-ibadah yang sesuai, ya, yang diperintahkan oleh Allah, maka fahuwa sahibuka, maka Allah Subhanahu wa taala adalah temanmu. Wa mulazimuka, artinya selalu membersamai kita, artinya selalu menjadi kawan kita, selalu menjadi teman kita. Di dalam keadaan apapun, jikalau kita memiliki penyesalan, memiliki rasa sedih, masih banyak sekali belum hal-hal atau ibadah-ibadah yang belum kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu membersamainya. Artinya apa? Artinya Allah akan selalu menuntun kita. Jikalau kita menyesal bahwasanya misalkan kita berpuasa, puasa hanya yang wajib saja, maka ini bagaimana kemudian saya ini bersedih, bagaimana caranya agar saya bisa melakukan ibadah-ibadah puasa sunnah. Ya, jikalau seperti ini, maka insya Allah akan apa? Akan memberikan hidayah, akan menuntun kita untuk apa? Untuk melakukan ibadah yang lain berupa puasa sunnah. Namun jikalau di dalam hatinya itu tidak sedih bahwasanya amal saya sepertinya ini cukup ini, ya tidak perlu saya menambah amal yang lainnya, maka sudah barang tentu bisa jadi ya ini nanti di akhir akan apa? Akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang demikian akan selalu bergantung kepada Allah. Itu salah. Ketika selalu bergantung kepada manusia, mohon maaf ya jikalau orang yang demikian itu. Namun jikalau orang yang selalu mengingat, berzikir, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sudah klop, artinya dalam keadaan apapun selalu ingat, tawajuh, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut biasanya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Idqala Allah Ta'ala dalam hadis qudsi lagi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, bahwasanya aku ini selalu bersama dengan orang-orang yang hatinya bersedih min ajli, karena aku. Artinya sedih karena itu tadi, belum dapat atau belum mampu melaksanakan ibadah-ibadah atau belum mampu melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua hal yang dilarang oleh Allah. Kita sedih belum banyak melakukan ibadah. Kita sedih belum mampu atau belum maksimal untuk menjauhi larangan-larangan yang tertera dalam Al-Quran ataupun yang dilarang oleh Rasulullah. Jikalau kita demikian, maka insya Allah Allah akan selalu menuntun hati kita untuk apa? Untuk dijauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau araftahu, maka apabila kamu telah mengenal Allah haqqa ma'rifatih, dengan mengenal sesungguhnya, ya, jikalau kita ini sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengerti dirinya sendiri maka akan mengerti Tuhannya. Jikalau dia itu mengerti dirinya bahwasanya adalah saya ini adalah orang yang pemalas, maka Allah Subhanahu wa taala terlepas dari sifat itu. Jikalau saya ini adalah tipe orang-orang yang jahil, katakan, maka Allah terlepas dari itu. Allah maha segalanya. Jikalau saya ini adalah orang mengetahui bahwasanya dirinya, ya, kita ini adalah orang yang lemah, maka Allah maha kuat. Jikalau diri kita ini adalah kecil, maka Allah maha besar dan seterusnya. Maka jikalau kita mengerti siapa diri kita, maka itu akan menuntun kita, akan mengetahui bahwasanya Allah itu siapa, akan mengerti Tuhanmu itu siapa. Maka jikalau kita mengenal atau mengerti Allah dengan sebenar-benarnya, maka latakhattahu sahiban,
Maka sudah barang tentu jikalau kita ini sudah mengerti, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan apa? Akan menjadikan Allah sebagai teman. Allah hanya sebagai teman. Artinya tidak ada zat yang lain, tidak ada yang lain lagi. Pokoknya semuanya adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Itu jikalau kita memang mengenal atau kita memang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wa taraktan nasa janiban, dan ketika seperti itu maka kita juga akan meninggalkan manusia, mengesampingkan manusia. Ya, tadi di atas jikalau kita banyak berzikir, banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut biasanya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengandalkan, tidak bergantung kepada manusia. Karena manusia pada hakikatnya adalah lemah, ya, tidak mampu, tidak berkuasa. Yang segala-galanya, yang maha segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun itu semuanya harus kita gantungkan, harus kita serahkan, harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita memasrahkan, kita bergantung pada manusia. Yang ada di akhir kelak akan membuat hati kita ini sakit, hati ini kita kecewa. Karena terlalu banyak berharap kepada manusia, ternyata di akhir nanti tidak mampu untuk memenuhi apa yang diinginkan. Artinya jikalau kita berharap pada manusia, maka sudah barang tentu ini salah kaprah. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilam taktadir, artinya jikalau memang tidak mampu menjadikan Allah hanya sebagai teman, artinya Allah ini satu-satunya, ya. Kemudian tidak mampu meninggalkan manusia, artinya ya masih banyak sana sini itu, ya katakan masih banyak ngericuhi, ya, manusia. Maka jikalau tidak bisa seperti itu fi jami auqatika, maka fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka an waqtin talahu fihi limaulaka wala wa taladdadu ma'ahu bi munajatika lahu wa inda dzalik. Artinya jikalau kita memang setiap waktu kita jikalau belum bisa menjadikan Allah kita sebagai teman, ya, satu-satunya teman, ya, jikalau kita masih belum bisa meninggalkan manusia, artinya masih berhubungan dengan mereka, ya, masih banyak bergantung, ya, dengan manusia, maka setidaknya kita harus menyisihkan waktu kita, baik itu di siang ataupun malam. Artinya harus ada waktu khusus yang memang diperuntukkan untuk menyendiri, untuk khulwah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari 24 jam itu pembagiannya sebenarnya, ya, dari 24 jam selama satu hari itu 8 jam itu untuk ibadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat atau tidur. Dari 24 jam ini kira-kira banyak yang mana? Kita introspeksi, yang tahu hanya diri kita. Apakah selama satu hari penuh ini kita gunakan untuk bekerja? Lantas ibadahnya mana? Kapan? Kalau kita hitung-hitung satu hari 24 jam itu, ya, ini kan pembagiannya tadi sebenarnya adalah 8 jam. 8 jam ibadah, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja. Nah, kita jikalau hitung-hitung kira-kira sholat 5 waktu yang wajib, ya katakan ini yang wajib saja, ini kira-kira ada enggak 2 jam? Misalkan zuhur itu kalau kita sampai wiridnya 15 menit lah, katakanlah zuhur 15 menit, kemudian asar 15 menit, sudah setengah jam. Kemudian maghrib sampai isya kalau kita memang kita gunakan untuk waktu khusus, maka kita setengah jam lah, katakan berarti setengah jam. Kemudian ada setengah jam, maka ada 1 jam, mungkin isya seperempat, ada 1 jam seperempat, kemudian subuh kita seperempat, berarti ada 1 jam setengah. Itu yang wajib. Jadi ibadah kita selama satu hari, kalau kita kalkulasi selama satu hari itu hanya 1 jam setengah. Syukur-syukur kita memiliki waktu khusus. Maka jikalau kita ingin mengenal, jikalau kita ingin mengkhususkan waktu, maka baik itu siang ataupun malam, maka biasanya lebih baik dipergunakan di waktu malam hari. Ketika memang kita sudah beristirahat, maka kita luangkan sedikit waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jikalau kita memang bisa. Jikalau memang tidak bisa, ya maka kebanyakan waktu kita akan habis sia-sia. Ya, di fasal kemarin itu jikalau selama hidup kita ditakar itu 60 tahun, jikalau kemudian kita tidur, ya, sehari semalam itu kita
lebih dari 8 jam, maka selama sepertiga tahun atau sepertiga hidup kita yang 60 tahun, maka sepertiganya adalah 20 tahun itu hanya digunakan untuk tidur jikalau lebih dari 8 jam. Maka jikalau kita berbagi satu hari hanya 24 jam, kemudian kita sholatnya ibadah yang wajib saja itu hanya 1,5 jam. Nah, maka kita kalkulasi selama 60 tahun kira-kira berapa itu aja. Ada enggak 5 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang 55 tahun kita gunakan untuk apa? Kemana? Ya. Itu secara rinci kalau kita ingin apa? Ingin mengerti bahwasanya apa yang kita lakukan dalam sehari-hari. Maka sudah barang tentu kita khususkan. Ya enggak usah lama-lama. Ya, karena memang kalau kita masih latihan, kecuali kalau memang orang sudah ahlinya, artinya sudah sering, sudah menjadi kebiasaan, sudah istiqomah, itu mampu berjam-jam untuk berzikir, untuk bermunajat, qiyamul lail dan seterusnya. Namun bagi pemula ya setidaknya kita bisa bangun malam kemudian berdoa, sholat apalah kita akan itu. Maka itu kita latih. Ya mau tidak mau harus kita paksa sedikit-sedikit. Ya nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Maka harus kita apa? Harus kita sisihkan waktu kita, entah itu siang ataupun malam. Artinya untuk beribadah, untuk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam 24 jam itu harus kita sisihkan waktu yang khusus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi munajatika, ini munajat ini di salahnya bisa jadi salat-salat sunnah. Artinya di malam hari ataupun di ketika siang hari misalkan ya ada qobliyah, ada ba'diyah, maka kita bisa gunakan. Artinya ada waktu yang khusus yang memangnya Pak ini untuk apa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita khususkan untuk beribadah. Fa'alaika an tata'allama adab as-suhbah ma Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau memang kita sudah ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada etikanya yang harus kita pelajari. Maka di antaranya adalah wa adabuha, adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita dengan Allah, ya, hamba dengan pencipta, ya, dengan maliknya, dengan penguasanya, maka ada etikanya. Yang pertama adalah itraqur ra'si, menundukkan kepala. Jangan sampai kemudian dengan Allah Subhanahu wa taala kita congkak. Kita selalu menengahkan atau kita selalu mendongakkan kepala, selalu memperlihatkan wajah kita, mengangkat kepala kita. Seakan-akan kita ini lebih kuasa, lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka naudzubillah, hal yang demikian sudah barang tentu salah kaprah. Payah itu kalau seperti itu, karena manusia pada hakikatnya tidak ada yang mampu untuk menandingi, atau kita ini makhluk yang dhaif, sangat lemah sekali. Ya, tidak ada apa-apanya jikalau dibandingkan dengan malaikat, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Selalu menundukkan kepala kita, menjaga atau menundukkan kepala kita. Wa ghaddut tarfi, dan memejamkan mata. Artinya tidak memejamkan mata kemudian kita merem, enggak. Tapi apa? Kita menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jikalau memang ini tidak menjadi menu santapan yang harus kita makan, maka jangan sampai kemudian kita lihat. Artinya dari hal-hal yang haram, maka kita harus pejamkan mata kita. Wa jam'ul hammi, dan hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Maka jangan sampai kemudian bergantung di awal tadi, jangan sampai bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pokoknya hanya harus fokus pada Allah, hanya pada Allah saja, tidak ada yang lain. Mau beribadah apapun itu bentuknya, maka niatkan kita, ya, niatkan bahwasanya ini, ya, kita niatkan hanya untuk Allah. Jangan sampai kemudian dalam hati kita terbesit karena ini, karena si A, karena si B, karena ini, karena itu, jangan. Ya, kalau memang seperti itu, maka amal kita akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan balasan. Karena memang sudah ada niat riya atau pamer, maka itu akan menghapus pahalanya. Setelah fokus, maka wadawamus sumti, dan memperbanyak diam. Jangan sampai terlalu banyak bicara, karena memang orang yang banyak bicara itu sudah barang tentu banyak juga luputnya. Ya, maka dalam hal ini Nabi Muhammad bersabda bahwasanya alaika bitul sumti fa innahu mutradatun lis syaitan, bahwasanya bagimu, ya,
atasmu kalian semuanya apa? Untuk selalu memperbanyak diam. Karena memang memperbanyak diam atau diam itu dapat mengusir setan. Jangan sampai pokoknya apa yang keluar dari mulut kita itu ya, kalau bisa itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang alim, ulama, kiai, guru-guru kita, itu apa yang keluar dari beliau itu biasanya satu berupa kalam hikmah, kalam bijaksana, atau berupa nasihat. Kalau tidak berupa nasihat atau hal-hal kalam atau apalah itu nasihat, maka biasanya berupa ilmu pengetahuan atau hal-hal yang pokoknya berupa baik. Jangan sampai yang keluar itu yang tidak ada faedahnya. Maka jangan sampai kemudian kita terlalu banyak bicara. Karena memang banyak juga orang-orang yang terpeleset itu memang karena apa? Karena banyak berbicara. Maka kalau kita ingin selamat, maka lebih baik diam. Kalau tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik, maka lebih baik diam. Kemudian wasukunul jawarih, dan antengnya, tenangnya anggota badan, artinya tidak terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, tadi mengatakan ya berbicara. Kalau ini melakukan hal-hal yang tidak terlalu ada manfaatnya, kita tenang. Tidak usah gerusa-gerusu, tidak usah kemudian melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita demikian. Kemudian etika kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah apa? Wa mubadaratul amri. Artinya kita cepat melakukan perintah, baik yang berupa wajib ataupun sunnah. Nah, ini jikalau kita ingin menjadi hamba yang baik, ya, hamba yang soleh, hamba yang taat, maka kita harus apa? Di antaranya adalah ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ada perintah untuk melakukan kewajiban atau hal-hal yang itu memang perintah yang bersifat wajib ataupun sunnah, ya, maka kita harus cepat segera melakukan. Maka kan banyak itu riwayat-riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah itu ya ketika banyak mainnya, banyak candanya. Namun ketika terdengar azan, maka seperti halnya ya ketika terdengar suara azan sholat itu, maka beliau berdua itu seakan-akan tidak saling mengenal. Karena apa? Saking mendahulukan, mengutamakan perintah, karena memang sudah waktunya sholat. Ya, meskipun asik dengan Siti Aisyah di dapur masak atau kemudian lari-lari, ya, tapi ketika mendengar suara adzan, maka keduanya itu diraitkan sama seperti halnya itu orang yang tidak mengenal satu sama lainnya, selesai gitu saja. Nah, itu artinya jikalau ada perintah-perintah yang bersifat wajib ataupun sunnah, maka kita bersegera melakukan. Harus kita cepat melakukan. Wajtinabun nahyi, dan juga menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya larangan ini bisa berupa hal-hal yang haram yang diharamkan oleh Allah, kemudian wal makruh atau hal-hal yang bersifat makruh, maka harus kita jauhi, harus kita hindari. Wakilatul i'tirad, dan sedikitnya protes alal qadari atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang sudah digariskan, apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba harus menerima. Jangan sampai banyak protes. Apalagi banyak berandai-andai, seandainya saya seperti ini, jangan, apalagi kemudian sampai menggerutu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya dalam keadaan seperti ini, sedangkan si B itu coba lihat itu bergelimang harta, ilmunya luar biasa, pengetahuan dan seterusnya, ya. Bagaimana Allah menciptakan saya seperti ini? Ini seharusnya saya seperti itu, seperti ini, ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala salah setting ini, ya. Seharusnya yang kaya, yang pandai dan seterusnya penuh dengan kedudukan itu adalah saya, bukan yang lain. Nah, ini menggerutu, tidak baik ini, ya. Nanti bisa jadi orang yang demikian ini pasti akan hasud, ya. Artinya apapun itu, maka semuanya sudah ditakdirkan, sudah menjadi ketentuan, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba jangan sampai banyak protes dengan apa yang telah diberikan, diamanahkan kepada kita. Apa yang telah kita miliki, yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri.
Apapun itu harus kita syukuri, harus pandai-pandai bersyukur. Jangan sampai merasa kurang, kok ini seperti ini dan seterusnya. Jangan sampai, itu akan menggerutu dan akhirnya nanti pasti akan hati kita banyak berburuk sangka, banyak hasut, banyak iri dan seterusnya. Artinya hati kita apa? Akan bolong, artinya akan hitam. Kalau sudah hitam satu titik, katakan nanti akan merembet, akan banyak, semuanya akan hitam. Ketika hati sudah hitam, maka sudah gelap gulita. Artinya penyakit hati semuanya akan masuk, terutama hasud itu. Ya, apapun itu, apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa takdir, maka kita harus menerima. Jangan banyak protes terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Ini salah satu etika seorang hamba kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa dawamu dzikri, dan banyak melakukan berzikir. Tadi disebutkan di atas sudah, baik itu berupa lisan, dengan lisan kita ataupun dengan hati kita. Ya, meskipun secara fisik tidak ngerti bahwasanya itu orang itu hanya kita seperti memejamkan mata, nggak ngapa-ngapain, tapi di dalam hatinya nggak ngerti. Malaikat pun tidak ngerti, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segalanya. Ya, maka bisa jadi kita zikir itu bisa bil lisan, ya, ataupun bisa bil qalbi. Artinya bisa kalau bil lisan, ya maka kita banyak mengucapkan, terdengar orang lain itu mengerti bahwasanya apa, bahwasanya kita banyak melakukan berzikir. Namun jika lo takut riya, takut pamer, takut apa, maka bisa bil qalbi. Artinya banyak cara lah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazamatul fikri, dan melanggengkan berfikir dan banyak berfikir fi ni'matillahi taala. Artinya kita, ya, sebagai hamba itu harus banyak apa? Banyak berfikir atas apa? Atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Misalkan mata kita. Ya, ini berapa, mau dijual berapapun itu harganya, maka ini tidak apa? Bisa dijual. Artinya tak ternilai. Dirupiahkan itu tidak akan mampu untuk apa? Untuk menebus dari apa yang telah diberikan Allah pada kita semua. Itu masih berupa nikmat dari mata. Kemudian tangan, kaki dan seterusnya. Artinya apa yang telah dikaruniakan, diberikan kepada kita, diamanahkan kepada kita, maka harus kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan menjaga. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang sepatutnya. Kalau kemarin kita mata, maka yang pertama adalah untuk apa? Tujuan mata kita diberikan hanya apa? Yang pertama adalah untuk apa? Untuk membedakan, artinya agar kita ini tidak tersesat jikalau dalam keadaan gelap gulita. Kemudian banyak-banyak digunakan untuk apa? Melihat kalam Al-Quran. Kalau lisan, ya sudah barang tentu untuk membaca Al-Quran. Ya, artinya kita harus banyak bertafakur, banyak bermikir atas apa? Atas nikmat yang telah diberikan. Agar apa? Agar kita ini selalu bersyukur. Jikalau kita apa? Mau berpikir. Jangan sampai kemudian kita tadi menggurui itu, jangan sampai. Na'udzubillah, kita mudah-mudahan terhindar dari hal yang demikian. Berikutnya, etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni wa isarul haqqi 'alal batil. Mendahulukan Allah Subhanahu wa taala atas hal yang buruk. Misalkan, ya, ini jikalau kita ini contoh ini, kira-kira nanti kita semua pilih yang mana? Setiap malam minggu, misalkan ini setiap malam minggu seperti hanya kita ini, ya, jam 9, ya. Ini sudah rutin bahwasanya kita ada pengajian, ada ibadah rutinitas kita tiap seminggu sekali untuk apa? Untuk mendengar pengajian atau kita belajar bersama. Di saat yang berbarengan ternyata rekan atau mitra bisnis kita mengajak transaksi. Ini harus kita ketemu gini dan seterusnya. Artinya ini adalah untuk transaksi, untuk bisnis katakan. Nah, ini kira-kira, ya, mau jujur, kira-kira mau pilih yang mana? Rutinitas yang sudah dibangun sejak lama, ya, ini berupa ngaji bersama, belajar bersama, atau kita karena memang ini nanti kalau saya transaksi hari ini berhasil, maka labanya, untungnya banyak. Maka yang tahu kira-kira pilih yang mana? Ya, kita harus berani jujur. Ya, kalau memang kita ingin menjadi hamba yang baik, maka sudah barang tentu mendahulukan Allah dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang lainnya. Artinya semuanya kita curahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal iyasu anil khalqi, dan tidak berharap dari makhluk. Tadi di awal saya sampaikan bahwasanya jangan sampai kita terlalu banyak berharap pada manusia.
Yang ada jikalau kita banyak berharap pada manusia akan membuat hati kita kecewa. Karena memang manusia ini adalah sama. Kita manusia adalah makhluk yang lemah, dhaif. Maka tidak tempatnya jikalau kita mengharap bergantung kepada manusia. Tempat bergantung kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wal hudu tahtal haibah, dan ini adalah tawaduk. Tawaduk di bawah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segalanya, maka sudah barang tentu kita harus tawaduk, rendah hati. Jangan rendah hati, rendah diri dan seluruhnya. Artinya jangan sampai kita takabur, sombong. Ya, dengan siapapun itu, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada hak untuk untuk sombong. Pokoknya kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Kalau memang kita bisa seperti itu, maka kita insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau orang yang sombong biasanya itu kan dia akan menganggap dirinya, pokoknya saya yang terbaik, saya yang paling pintar, paling alim dan seterusnya, sombong. Kelak di akhirat akan direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Nah, kalau di pasal yang kemarin kan sudah kita bahas bahwasanya jangan sampai ya meskipun kita dalam diri kita atau dianggap oleh orang lain ini adalah orang yang baik, maka kita tetap beranggapan diri kita ini adalah lebih baik, atau artinya orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Ya, kita selalu menganggap bahwasanya introspeksi selalu melakukan hal yang terbaik. Ya, jangan sampai menganggap diri kita ini adalah orang yang terbaik. Jangan sampai. Bahkan dengan mohon maaf, dengan binatang pun kita tidak lebih baik dengan binatang. Kemudian dengan orang tua, dengan anak-anak, kemudian dengan bahkan mohon maaf dengan orang kafir non Islam, kita tidak boleh mengatakan bahwasanya saya lebih baik dari dia. Karena memang kita tidak tahu di akhir kehidupan kita itu seperti apa. Bisa jadi orang yang non muslim atau yang orang yang kafir di akhir hayatnya kemudian dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Begitu juga sebaliknya, ya. Kita bisa jadi naudzubillah diakhirkan su'ul khotimah. Kita tidak ada yang tahu. Maka jangan sampai kemudian menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Yang ada adalah orang lain itu adalah lebih baik daripada saya, lebih baik daripada diri kita. Kalau menganggap seperti itu, maka di dalam hati kita itu tidak akan muncul benih-benih sombong. Kesombongan itu akan sirna, akan hilang dengan sendirinya. Jikalau kita mampu merendahkan diri serendah-rendahnya. Namun jikalau tidak bisa, ya apa dikata, pasti dia akan menganggap bahwasanya saya yang terbaik, saya yang pokoknya di atas daripada yang lainnya. Padahal hakikatnya tidak demikian. Kemudian wa ing kitharu tahtal haya, dan ini artinya sedih atau malu atau sedih. Kenapa? Karena memang sedikitnya ibadah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya jikalau kita sedih ya dengan apa yang sudah kita lakukan berupa ibadah kecewa atau malu karena memang amal ibadahnya masih sedikit, maka insya Allah akan Allah akan menemani kita. Allah akan selalu menjadi penolong kita. Jikalau kita dalam hati kita itu merasa sedih, ya, jika sedih bahwasanya amal perbuatan kita ini masih sedikit. Wasukunu an khiyalil kasbi, dan tenang an khiyalil kasbi dari mencari rizki atau mencari kasbi, kerja. Artinya tidak gerusa-gerusu, tidak ngoyo. Karena memang semuanya sudah ditakdirkan. Rezeki kita berapa sehari misalkan ya, takaran kita rezeki kita adalah misalkan satu hari adalah 200. Maka ya itu sudah menjadi takaran kita. Mau kita ngoyo sengoyo-ngoyonya ya mau kita apapun itu, maka ya itu mentok takaran kita ya hanya itu. Jikalau ada lebihan, bisa jadi lebihan itu ya nanti akan berkurang, hanya menyisakan 200. Karena memang takarannya itu adalah demikian. Artinya untuk masalah kerja ini tidak harus tenang. Ya, jangan sampai gegabah, jangan sampai ceroboh. Wa tawakkal ala fadlillah ma'rifatan bi husnil ikhtiyar, dan arti yang terakhir etika kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Ketika sudah semuanya, maka yang terakhir adalah tawakal.
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan catatan ya tetap kita harus selalu berikhtiar. Wa hadza kulluhu yang bagi ayakuna syi'araka fi jami'i lailika wa naharika. Dan ini semua ya harus kita jadikan apa? Sebagai syiar kita, sebagai pakaian kita. Artinya apa yang kita pakai, karena memang pakaian mau tidak mau ini adalah harus kita pakai, harus kita nempel, harus menyertai kita. Kalau memang kita ingin menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang soleh, maka apapun etikanya kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala ini harus kita amalkan, baik itu di dalam waktu siang hari ataupun di malam hari. Artinya dari sekian banyak ini pasal ini, dari yang pertama tadi adalah menundukkan kepala, kemudian ada memejamkan mata, tidak melihat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyaknya diam dan seterusnya. Itu semua harus kita harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, harus dijadikan sebagai pakaian syiar kita. Ini ini adalah etika kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang notabene adalah sebagai pencipta alam semesta. Fa innahu adabu suhbati ma'as sahibin wallahu a'lam bissawab. Demikian pengajian atau demikian materi pada malam hari ini tentang bagaimana etika atau tata cara kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu patuh dan taat, untuk selalu untuk selalu dapat melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beberapa hal yang terdapat di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat hidayah, selalu melimpahkan pertolongan bagi kita semua untuk untuk selalu menjadi hamba yang baik, hamba yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan terhindar dari sifat-sifat tercela. Amin, Allahumma amin. Akhir kata saya sebagai penyampai penyampaian kata saya, bila ada yang hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang pas, maka saya mohon ampun dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam, radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.